Kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia yang berarti perubahan materi. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Secara lengkap kimia mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam pembahasannya, John Dalton telah menemukan atom yang dianggap sebagai salah satu penyusun materi. Gambar ini sudah terlihat jelas merupakan sebuah peledak yang telah meluluhlantahkan yang ada di sampingnya. Salah satu bahan peledak yaitu senyawa trinitrotoluena (TNT) yang ditemukan oleh kimiawan Jerman. TNT sendiri digunakan untuk kepentingan militer, pertambangan dan penelitian. Lalu apakah kimia benar-benar hanya mempelajari sesuatu yang berbahaya seperti bahan peledak? Adakah produk kimia lainnya yang bermanfaat? Yuk kita pelajari. Perubahan warna pada buah apel dipengaruhi oleh reaksi antara oksigen di udara dan enzim polyphenol oxidase (PPO) yang ada dalam buah apel. Atau yang bisa disebut reaksi kimia oksidasi yang menghasilkan zat warna pigmen, melanin. Melanin adalah zat warna gelap ya. Ini merupakan salah satu reaksi kimia, dan dalam hakikat ilmu kimia nanti kita akan membahas mengenai bagaimana susunan, struktur, sifat dan perubahan materi tersebut seperti contoh apel ini. Yuk klik untuk lanjut bahas yang lain. Susunan materi terdiri dari zat murni dan campuran. Kemudian zat murni dibagi menjadi dua yakni unsur dan senyawa. Sedangkan campuran juga dibagi menjadi dua yakni homogen dan heterogen. Sifat fisis materi dapat diamati tanpa mengubah identitas dan komposisi zat. Sifat kimia materi ini menggambarkan cara suatu zat dapat berubah, atau reaksi, untuk membentuk zat lain. Perubahan fisika ialah suatu zat mengubah penampilan fisiknya tetapi bukan komposisinya. Artinya, itu adalah zatnya sama sebelum dan sesudah perubahan. Biasanya yang terjadi adalah perubahan zat wujud saja. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia yakni suatu zat dapat berubah menjadi zat
Kimia yang berbeda. Ngomongin tentang sains. Sains ini untuk semua orang dan merupakan upaya global. Sains tidak akan pernah habis karena setiap hari akan ditemukan seiring berjalannya waktu. Komunikasi sains akan sangat baik jika dengan sumber yang kredibel. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah atau sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dapat ditemukan tanpa sengaja atau melalui pengamatan mata kita dan dibentuk kalimat tanya. Seperti pertanyaan, faktor apa yang memengaruhi kelarutan gula dalam air? Dan inilah yang perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Membuat dugaan awal jawaban dari suatu masalah yang nantinya masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. C. Menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat bergantung dan variabel tetap. D. Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan di lapangan, bisa disebut eksperimen. Dan semua yang terjadi dalam eksperimen harus dicatat karena termasuk data penting. E. Menguji hipotesis. Kegiatan ini untuk menyusun dan menganalisis data yang telah didapat di lapangan dan dicocokkan dengan rumusan hipotesis di awal tadi. F. Merumuskan kesimpulan. Suatu kesimpulan harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas.
Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah. Kamu sudah mencapai kegiatan mengkomunikasikan. Sebentar lagi kamu akan sampai di subbab materi akhir mengenai bekerja di laboratorium. Jangan lupa tetap semangat sampai slide akhir ya. Ketika melakukan eksperimen di laboratorium, kita tentunya akan menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, alat-alat di laboratorium kimia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui jenis dan manfaat alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, mari kita bahas alat-alat tersebut. Yang pertama, Erlenmeyer. Nah, alat ini dapat digunakan sebagai wadah untuk membuat serta mencampurkan larutan tertentu dan sebagai wadah titrat dalam titrasi. Yang kedua, gelas kimia. Fungsinya sebagai wadah untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Yang ketiga, pipet tetes sebagai alat pemindah cairan dalam jumlah kecil, yaitu hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Nah, yang keempat, gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Nah, alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Yang kelima, tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Kemudian yang keenam, rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Yang berikutnya, pipet volumetrik digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian pipet volumetri yang menggembung. Yang kedelapan, labu ukur, fungsinya untuk membuat dan mengencerkan larutan. Kemudian yang kesembilan, plat tetes, digunakan sebagai wadah bahan dalam pengujian keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Nah, plat tetes terbuat dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Yang ke-10, batang pengaduk, fungsinya untuk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan. Kemudian ada alat mortal dan alu, fungsinya untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal.
Selanjutnya pembakar spiritus digunakan sebagai pemanas untuk memanasi larutan atau membakar zat dalam proses percobaan kimia. Berikutnya buret. Nah, alat ini digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Kemudian kaki 3, fungsinya sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya penjepit tabung, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda laboratorium lain di saat kondisi alat tersebut panas. Kemudian ada cawan porselin yang digunakan untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat yang basah. Berikutnya segitiga porselin untuk menahan wadah, misalnya menahan krus pada saat proses pemanasan atau menahan corong pada waktu penyaringan. Lalu ada kaca arloji, digunakan sebagai wadah bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat atau pasta. Kemudian juga dapat digunakan untuk menutup wadah pada saat proses penguapan. Alat berikutnya corong, sebagai alat untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, dan juga dapat digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Kemudian botol semprot yang terbuat dari plastik, terdiri dari sebuah botol dan selang yang juga terbuat dari plastik. Nah, botol semprot ini digunakan sebagai tempat aquades. Selanjutnya kawat kasa terbuat dari kasa dan asbes. Nah, fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Kemudian kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Alat berikutnya karet penghisap atau filler yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Nah, alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Kemudian kalorimeter boom digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Alat selanjutnya, statip, digunakan untuk menyangga buret dalam titrasi, untuk menyangga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan sebagai pengganti tripod. Berikutnya kertas saring, terbuat dari beberapa macam ukuran maupun tingkat porositasnya. Nah, alat ini digunakan untuk menyaring larutan agar dapat dipisahkan dengan endapannya. Selanjutnya pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH atau derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan secara akurat. Kemudian kertas lakmus digunakan untuk menguji sifat asam dan basa suatu bahan, di mana suatu bahan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus menjadi merah dan bahan yang bersifat basa akan mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Nah, seperti yang kita bahas di awal, ada banyak bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di laboratorium, yaitu jas lab berlengan panjang dan dikancing, kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Selanjutnya, selain menggunakan alat pelindung diri, kita juga harus mengetahui beberapa hal penting ketika bekerja di laboratorium, yaitu
Sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Kemudian jangan makan dan minum di laboratorium, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya, jangan mencium zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Kemudian, kita harus berhati-hati terhadap asam dan basa kuat, di mana jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya. Asam ditambahkan ke air melalui dinding labu. Selanjutnya, jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Kemudian untuk bahan-bahan kimia yang telah diambil, tidak boleh kita kembalikan ke dalam botol penyimpanannya, sehingga kita harus menghemat penggunaan bahan. Berikutnya, limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Misalnya, jika limbah bersifat terlalu asam atau terlalu basa, maka harus dinetralkan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung dibuang. Begitu juga dengan zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai, harus dinetralkan terlebih dahulu. Kamu hebat kawan-kawan. Kurung buka tanda seru kurung tutup. Kita sudah di pembahasan terakhir materi bab pengenalan ilmu kimia. Wah, tetap semangat ya, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Check it out. Wah, tak terasa sudah selesai materi kita. Yuk tetap semangat untuk tetap mencoba menyelesaikan perjalanan materi di PPT ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk mencoba soal evaluasinya.